Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan memberikan tutorial matematika MIPA, matematika peminatan untuk MIPA kelas 12. Nah, pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti kalian dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri ketika x-nya mendekati 0 ataupun x-nya mendekati tak hingga. Sebelum kita memasuki tentang limit fungsi trigonometri, kita akan bahas dulu hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan limit fungsi trigonometri tersebut. Pertama, kita akan bahas dulu atau indikator yang pertama menjelaskan identitas trigonometri. Artinya, kita akan mengulang dulu materi trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Nah, di sini kita akan ulang lagi dulu tentang yang namanya sudut rangkap. Kalian masih ingat bukan yang namanya sudut rangkap? Ya, sudut rangkap itu berarti sudutnya adalah 2 alfa, ya. Nah, ini rumusan sudut rangkap yang pertama yaitu sin 2 alfa. Nih. Sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa dikali dengan cos alfa. Jadi kalau dia sin 2 alfa berarti nanti sudut di sininya adalah alfa, kemudian di sini juga alfa. Jadi ini didapat dari kalau dia sin 2 alfa berarti 2 alfa kalian bagi 2. Jadinya tinggallah 1 alfa, di sini juga 1 alfa. Nah, sekarang coba kita lihat penerapan dari rumusan yang sudut rangkap sin 2 alfa. Ibu lihat kita. Nanti ya, kita akan lihat contohnya. Sekarang kita lihat lagi sudut rangkap yang kedua, yaitu cos 2 alfa. Nah, untuk cos 2 alfa, dia nanti ada 3 rumusannya. Yang pertama, rumusannya adalah rumus dari cos 2 alfa yang pertama yaitu cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kemudian rumusnya yang kedua yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Satu lagi rumusannya yang ketiga yaitu rumus cos 2 alfanya 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, pada sudut rangkap ini yang sering digunakan pada rumusan limit fungsi trigonometri adalah rumusan cos 2 alfa yang 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ini yang sering digunakan ya. Nah, nanti kenapa rumusan yang 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa ini yang digunakan? Nanti kalian lihat di penjelasan Ibu yang selanjutnya ini. Nah, sekarang kita lihat contoh dari penggunaan rumus sudut rangkap sin 2 alfa dan cos 2 alfa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Misal kita punya sin 4 alfa, kalau berdasarkan kita ubah dia berdasarkan rumus sudut rangkap yang sin 2 alfa. Jadi kalau kita ubah sin 4 alfa itu adalah 2 kan sin. Nah, ini tadi yang kata Ibu tadi. Kalau dia di sininya 2 alfa sudut rangkap, berarti di sininya nanti alfa, kemudian ini juga alfa. Berarti kalau dia sin 4 alfa, berarti jawabannya 2 sin 2 alfa dikali cos 2 alfa. Sekarang kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. Nah, misalnya sin 7 alfa, hubungannya dengan sudut rangkap tadi, berarti dia 2 sin. Nah, ini kan yang 7 alfanya kalian bagi 2.
Karena dia pecahan, kita tulis saja 7 per 2 alfa dikali cos 7 per 2 alfa. Selanjutnya misal lagi, nih sin alfa. Yang asalnya tadi dari sudut rangkap ya rumusannya. Jadi kalau tadi sin 2 alfa, ini sekarang sin alfa. Berarti rumusannya adalah 2 sin alfa saja, ini artinya 1 alfa. Jadinya 1 berarti di sini kan. Jadi 2 sin 1 per 2 alfa dikali cos 1 per 2 alfa. Selanjutnya, bagaimana kalau dia 3 sin 10 alfa? Ya. Nah, jadi kalau dia 3 sin 10 alfa, ini ada koefisiennya ada 3 di sini, tetap kita tulis nih. Jadi dia 3 dikali, nah sin 10 alfa itu sendiri rumusnya adalah 2 sin 10-nya kita bagi 2, jadi 5 alfa dikali cos 5 alfa ya. Tinggal kita kalikan saja angka 3 dengan angka 2. Sehingga kita dapatlah hasilnya adalah 6 sin 5 alfa dikali dengan cos 5 alfa. Ini yang sudut rangkap yang sin 2 alfa ya. Sekarang kita lagi contoh yang selanjutnya untuk yang cos. Nih, misal kita punya contoh. Kita akan ubah menjadi sudut rangkap, rumusan sudut rangkap cos 2 alfa ya. Cos 4 alfa. Nah, ini tadi ada 3 tadi rumusnya ya. Rumus cos 2 alfa atau sudut rangkap cos ada 3. Jadi kita jawab juga soal kita cos 4 alfa. Jawabnya 3 juga. Yang pertama, jawabannya adalah cos 4 alfa sama dengan cos kuadrat 2 alfa dikurang sin kuadrat 2 alfa. Jadi dia kalau dia cos 2 alfa tadi, di sininya kan alfa, kemudian alfa karena kita bagi 2. Ya. Jadi kalau dia cos 4 alfa, ya tinggal kalian bagi 2, di sininya berarti 2 alfa, kemudian 2 alfa. Nah, rumusnya yang kedua. Ini yang tadi ya. 2 cos kuadrat, berarti sini 2 alfa dikurang 1. Kalau dia cos 2 alfa tadi kan alfa dikurang 1 di sininya. Karena dia 4, berarti di sininya 2 alfa ya. Nah, kemudian satu lagi, yang ketiga yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat 2 alfa. Jadi ingat tadi ya, 2 alfa ini didapat dari 4 alfa dibagi dengan 2. Nah, urutannya tetap cos kuadrat, yang membedakannya di sini saja. Ya, sudutnya ini ya. Nah, 2 cos kuadrat tetap sudutnya ini saja, dikurang satunya tetap. Yang ini juga 1 dikurang 2 sin kuadratnya tetap, hanya 2 alfanya ini yang berbeda-beda tergantung apa yang diminta di soal ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nah, misal kita cos 7 alfa. Nah, cos sudut alfa, jawabannya pertama, yaitu cos kuadrat, karena dia 7 alfa, berarti karena pecahan kita langsung bagi saja 7 per 2 alfa dikurang sin kuadrat 7 per 2 alfa. Rumusan yang kedua, yaitu 2 cos kuadrat, sudutnya jadi 7 per 2 alfa, dikurang satunya memang sudah rumusan ya. Rumusan yang ketiga, 1 dikurang 2 sin kuadrat. Nah, ininya yang bedanya hanya sini ya. Jadi dia karena 7 alfa jadi 7 per 2 alfa. Ini jawabannya ke tiga-tiganya. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang nomor 3. Ini ya. Misal kita akan cari berapa cos alfa kalau kita ubah ke sudut rangkap cos. Nah, cos alfa berarti jawabannya pertamanya adalah cos kuadrat, berarti dia 1 per 2 alfa dikurang sin kuadrat 1 per 2 alfa. Jawaban yang kedua yaitu 2 cos kuadrat
setengah 1/2 alfa dikurang 1. Kemudian jawaban yang ketiga yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah alfa. Nah ini ya, jadi yang membedakannya nih sudutnya nih. Nih semuanya sudutnya, karena alfa saja itu artinya 1 alfa, maka dia 1/2, kan kita bagi 2 ya. Kemudian kita lihat contoh kita yang nomor 4. Misalnya kita akan cari 3 cos 10 alfa. Ada 3-nya di sini ya, 3 cos 10 alfa ya. Sama juga seperti yang tadi. Kalau dia ada koefisiennya 3 ya kita tulis saja koefisiennya 3 di sini. Berarti jawaban dari 3 cos 10 alfa adalah yang pertama 3 dikali, nah rumusan cos 10 alfa itu adalah cos kuadrat 10-nya kita bagi 2, jadi 5 alfa dikurang sin kuadrat 5 alfa. Kalau misalnya kurungnya kalian buka, kalian akan dapat jawaban 3 cos kuadrat 5 alfa dikurang 3 sin kuadrat 5 alfa. Ini jawaban yang pertama ya. Nah, jawaban yang kedua dengan menggunakan rumus yang kedua, kita dapat kan 3 dikali ini 2 cos kuadrat 5 alfa dikurang 1. Kalau kalian buka kurungnya, kalian akan dapat nilai 6 cos kuadrat 5 alfa dikurang 3. Atau jawaban kita yang nomor 3, pakai rumusan yang nomor 3, 3 dikali 1 dikurang 2 sin kuadrat 5 alfa. Kalau kita buka kurungnya, kalian akan dapat 3 dikurang 6 sin kuadrat 5 alfa. Nah, jadi ini adalah sudut rangkap ya. Jadi pengubahan nilai dari sin maupun cos ke sudut rangkap sinus maupun cosinus ya. Kemudian kita lihat lagi bahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang rumus dasar. Nah, ini juga sangat penting kalian pahami untuk kalian bisa memahami juga mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, rumus dasar itu yang bagaimana? Nah, ini juga yang pertama yang harus kalian ingat bahwa sin kuadrat alfa kalau ditambah dengan cos kuadrat alfa dia akan bernilai 1 ya. Jadi lihat tuh, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa bernilai 1. Boleh juga cos duluan yang ditulis. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama saja. Dia akan bernilai 1. Yang ingat ya, sudutnya harus sama. Kalau alfa dia juga harus alfa. Nah, dari satu rumus ini kita akan dapat dua rumus yang selanjutnya. Yang kedua ya. Nah, nih. Dari rumus ini kalau kita akan cari sin kuadrat alfa berarti 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kemudian satu lagi, kalau kita ingin mencari cos kuadrat alfa berarti 1 dikurang sin kuadrat alfa. Nah, sekarang kita lihat agar lebih memahami lagi mengenai rumus dasar ini, kita lihat contoh ya. Ini ada contoh. Ini contoh yang pertama ya. Sin kuadrat 3 alfa ditambah cos kuadrat 3 alfa dia bernilai 1. Ingat tadi kan Ibu bilang. Nah, ini kalau sudut di sini harus sama. Jadi kalau ini 3 alfa, di sini juga harus 3 alfa, maka dia akan bernilai 1. Jadi boleh berapapun di sini ya, yang penting dia sama. Dia akan bernilai 1 ya. Atau yang seperti ini. Nih. Sin kuadrat setengah alfa samalah dengan 1 dikurang cos kuadrat setengah alfa. Jadi dia harus setengah alfa juga, di sininya harus sama. Ya. Atau yang nomor 3, atau yang C-nya. Cos kuadrat 6 alfa, nilainya angka sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 6 alfa. Ini ya. Nah, kalau dia 6 alfa ya 6 alfa juga. Jadi seperti itu ya, rumus dasar. Selanjutnya kita akan ulang lagi juga ini
penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus ya. Ini juga telah kalian pelajari di kelas 11 ya. Ini nanti ada 4 ya, penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Jadi yang kita bahas sinus dengan kosinus saja. Nah, yang pertama kita lihat penjumlahan untuk sinus ya. Sin alfa kalau kita tambah dengan sin beta, sin alfa ditambah sin beta, hasilnya adalah 2 sin alfa tambah beta bagi 2 dikali cos alfa kurang beta dibagi 2. Nah, sekarang bagaimana kalau dia sin alfa dikurang dengan sin beta? Kalau yang pertama tadi penjumlahannya ya, sekarang yang selisih atau pengurangannya. Nah, dia hampir mirip, hanya perbedaannya kalau dia sin alfa dikurang sin beta, dia rumusnya adalah 2 cos alfa tambah beta bagi 2 dikali sin alfa kurang beta bagi 2. Jadi perbedaannya kalau dia sin alfa ditambah sin beta, sin duluan baru cos kan. Kalau dia sin alfa dikurang sin beta, cos duluan ditulis baru dia sin ya. Nah, sudutnya di sini sama. Yang pertama alfa tambah beta bagi 2, yang di sebelah kanannya alfa kurang beta bagi 2. Sekarang bagaimana kalau yang cos? Nih, cos ya. Nah, untuk yang penjumlahan cos alfa ditambah cos beta, nah dia ini ya, 2 cos alfa tambah beta bagi 2 dikali cos alfa kurang beta dibagi 2. Jadi kalau untuk yang cos penjumlahan, dia cos di sini. Nah, untuk sudutnya sama. Yang pertama alfa tambah beta bagi 2, yang kedua alfa dikurang beta dibagi 2. Nah, yang terakhir, bagaimana untuk yang selisih atau pengurangan cos? Nih, cos alfa dikurang cos beta. Jadi kalau dia cos alfa dikurang cos beta, dia ada minnya di sini, minus 2 dikali sin. Nah, sudutnya tetap sama ya, alfa ditambah beta dibagi 2. Terus dikali sin, sudutnya juga sama, alfa dikurang beta dibagi 2. Nah, jadi untuk yang penjumlahan cos, tuh urutannya. Kalau duanya tetap ada di sini semua ya, koefisien 2 semua. Cuma bedanya kalau dia cos dikurang cos, dia min 2. Nah, khusus untuk cos, dia kalau dia penjumlahan dia cos di sini ya. Nah, kalau untuk yang pengurangan cos dia sin. Ini ya, semoga kalian masih teringat materi pelajaran kita di kelas 11 kemarin kan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Lihat lagi contohnya. Nih, misalnya kita akan menyederhanakan sin 5 alfa ditambah sin 3 alfa. Nih ya, berdasarkan rumusan kita yang pertama tadi, kalau dia sin ditambah dengan sin berarti 2 sin. Yang pertama 5 alfa ditambah dulu dengan 3 alfa, baru kalian bagi 2, baru di sininya dikali cos. Di sebelah ini sudutnya 5 alfa dikurang 3 alfa, kalian bagi 2. Setelah itu baru kita dapatlah nilainya 2 sin 5 ditambah 3, 8 dibagi 2, 4 alfa cos. 5 dikurang 3, 2 alfa dibagi 2, tinggal 1 alfa atau alfa. Jadi hasilnya 2 sin 4 alfa dikali cos alfa. Sekarang kita perhatikan rumus yang kedua atau contoh yang kedua atau yang B. Misal kita mau mencari pengurangan kosinus. Cos 8 alfa dikurang cos 2 alfa. Nah, ini rumus kita nomor 4 tadi ya. Kalau cos dikurang dengan cos, dia harus ada min 2-nya sebelah sini. Ini ya. Jadi min 2 dia sin 8 alfa ditambah dulu dengan 2 alfa, baru kalian bagi 2. Sin lagi di sebelah sini. Baru yang 8 alfa dikurang 2 alfa kalian bagi 2. Sehingga nanti kita akan dapatlah min 2 sin 8 ditambah 2, 10 alfa dibagi 2, 5 alfa dikali sin
8 dikurang 2, 6 alfa dibagi 2, 3 alfa ya. Nah, setelah kita sudah mengerti yang beberapa rumusan yang sudah Ibu jelaskan tadi, baru kalian bisa meneruskan ke pembahasan mengenai limit fungsi ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi trigonometri ini bisa langsung kalian substitusikan ya, sama seperti limit fungsi aljabar ya. Namun apabila hasil dari limit tersebut setelah kalian masukkan nilai-nilai x-nya atau kalian substitusikan, hasil limitnya 0 dibagi 0, nah maka harus kalian lakukan cara lain sehingga hasil yang didapat bukan 0 dibagi dengan 0. Nah, Ibu akan ulangi lagi ya, bahwa limit itu nilai suatu limit, baik itu limit fungsi aljabar maupun nilai limit fungsi trigonometri, hasil akhirnya tidak boleh 0 dibagi 0. Selain dari 0 dibagi 0, itulah hasil atau nilai dari limit. Nah, bagaimana mengubah supaya nilai limit itu tidak 0 dibagi 0? Itulah gunanya rumus-rumus awal tadi yang telah Ibu jelaskan ya. Kuncinya, setiap yang namanya limit, baik itu limit aljabar ataupun limit fungsi trigonometri, langkah awal kalian untuk menyelesaikannya, kalian harus mensubstitusi langsung atau harus memasukkan langsung nilai x-nya ke soal. Ya. Nah, apabila hasilnya bukan 0 dibagi 0, ya berarti itulah hasil atau nilai dari limit kalian itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, kita lihat di sini ada rumusannya ya, rumusan untuk lebih mempermudah yang harus kalian pahami ada rumusan limit trigonometri. Jadi kalian tanpa kalian mensubstitusi ya, dia akan sudah dapat nilainya ya. Nah, ini ada yang namanya rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang bagaimana rumus dasarnya? Yang pertama nih, kita akan bahas dulu limit fungsi kita yang x-nya mendekati 0. Nih. Jadi ini rumusan yang pertama, limit x mendekati 0 sin x dibagi dengan x samalah nanti hasilnya dengan limit x mendekati 0 x dibagi dengan sin x. Jadi ya bisa berkebalikan ya. Jadi ini akan nilainya adalah 1. Jadi kalau kalian ketemu limit x mendekati 0 sin x dibagi x atau x dibagi dengan sin x, nilainya adalah 1 ya. Kemudian rumus dasar yang kedua, tangen limit x mendekati 0 tangen x dibagi dengan x samalah dengan nilai dari limit x mendekati 0 x dibagi dengan tangen x, dia akan bernilai 1. Nah, selanjutnya. Nah, ini untuk yang cos, limit x mendekati 0, cos AX samalah nilainya dengan limit x mendekati 0, 1 dibagi dengan cos AX, dia akan bernilai 1. Ya. Nah, jadi inilah 3 rumus dasar dari fungsi trigonometri yang harus kalian ingat dan harus kalian pahami. Ini ya, jadi sin x dengan x atau x dibagi sin x, tangen x dibagi x atau x dibagi tangen x, dia akan bernilai 1. Nah, khusus untuk cos AX dia ya, cos AX atau 1 per cos AX, dia akan bernilai 1. A-nya boleh angka berapa saja ya. Nah, sekarang dari 3 rumus dasar yang di atas ini dapat dikembangkanlah rumus-rumus lain ya. Nah, yang bagaimana rumusnya? Nih rumusnya.
dari rumus dasar yang pertama itu, limit X mendekati 0 sin AX dibagi BX sama juga dengan limit X mendekati 0 AX dibagi dengan sin BX. Jadi sinnya bisa berada di pembilang, bisa juga dia berada di penyebut. Nanti hasilnya adalah A per B. Jadi ini diambil dari koefisien X dengan koefisien X yang ada di pembilang dan koefisien X yang ada di penyebut ya. Nih, jadi hasilnya A dibagi dengan B atau A per B. Kemudian rumus yang kedua. Tangan ini ya, limit X mendekati 0. Nah, ini tangan AX dibagi BX sama dengan limit X mendekati 0. AX dibagi tangan BX sama juga hasilnya A dibagi B. Jadi koefisien X-nya diambil ya. Nah, masing-masing koefisien X yang ada di pembilang dan ada di penyebut. Kemudian kita lihat lagi. Bisa juga limit, yang ketiga, limit X mendekati 0 sin AX dibagi dengan tangan BX sama dengan limit X mendekati 0 tangan AX dibagi dengan sin BX. Nah, tetap rumus hasilnya adalah A dibagi B. Ambil saja koefisien X yang berada di pembilang dan berada di penyebut. Jadi dia A per B. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh dari penggunaan rumus dasar dan rumus yang dikembangkan tadi. Lihat nih contoh. Tentukanlah hasil setiap limit fungsi trigonometri berikut ini. Lihat contoh kita yang pertama. Misal kita ingin mencari nilai dari limit X mendekati 0 dari sin 6X dibagi 2X dikurang tangan X dibagi sin 3X ditambah 10X dibagi tangan 2X. Nah, kita ingat tadi, rumus kita tadi, rumus yang A per B tadi ya. Ini artinya ini dalam kurung kurawal besar ini ya. Limit X mendekati 0 dari 6X dibagi, sin 6X dibagi 2X dikurang limit X mendekati 0 dari tangan X dibagi sin 3X ditambah limit X mendekati 0 dari 10X dibagi tangan 2X. Nah, jadi dia penulisannya satu saja ya, dibuat pakai kurung seperti ini. Nah, berdasarkan rumus kita tadi, rumus yang A per B tadi, rumus dasar tadi ya, kita dapat bahwa A per B nya berarti ini koefisiennya 6 dibagi 2 dikurang 1 dibagi 3 ditambah 10 dibagi 2. Nah, kalian lakukan saja. 6 dibagi 2, 3 dikurang 1/3 ditambah 10 dibagi 2, 5. Kita hitung seperti biasa, akan dapatlah 72/3. Sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua ya. Misal kita ingin mencari limit X mendekati 0 dari 4 tangan kuadrat 5X dikali sin 3X dibagi 8X kuadrat dikali sin 2X. Nah, ingat arti tangan kuadrat 5X ini berarti tangan 5X dikali tangan 5X. Jadi penulisannya tangan kuadrat 5X. Jadi artinya tangan 5X-nya dikali 2 kali. Kalau dia tangan pangkat 3 5X, berarti tangan 5X-nya dikali 3 kali, dan seterusnya ya. Nah, berdasarkan rumus kita tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat mengubahnya menjadi A per B hasilnya. Jadi kita buat ya. Ini ada angka 4-nya, kita jadi limit X mendekati 0, koefisien yang pada penyebut angka 4 ini kita tulis saja 4. Nah, ini yang kita buat jadi A per B. Ya. Nah, X kuadrat ini artinya X kali X. X kuadrat ya. Tangan kuadrat 5X tadi kan tangan 5X. Nah, jadi tangan 5X kita pasangkan dengan di bagian bawah ini berarti 8X. Dikali, ada satu lagi kan tangan 5X-nya. Nah, ini X kuadrat kan, tinggal X kan, karena ini sudah ada 8X-nya. X-nya, jadi X-nya kita pasangkan dengan tangan 5X dibagi dengan X. Baru yang terakhir yang ini,
sin 3x-nya kita pasangkan dengan sin 2x. Jadi dia sudah dapatlah bentuk yang rumus A per B tadi. Nah, maka nanti hasilnya adalah nih ya, 4 dikali ini A per B. A per B 5 per 8 dikali A per B 5 per 1 ya. Dikali A per B 3 per 2 ya. Tinggal kalian kalikan saja. Maka hasilnya adalah 75 per 4 ya. Sekarang contoh yang ketiga. Ini ya. Misal kita punya soal limit X mendekati 0 dari 6 sin pangkat 32X dibagi sin 4X dikali sin 3X. Nah, ingat kata ibu tadi, arti sin pangkat 32X itu berarti sin 2x-nya ada sebanyak 3 kali ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mencarinya. Berarti ada angka 6 di koefisien ini. Seperti yang tadi berarti limit x mendekati 0, 6 ya. Nah ini dikali, kita ubah dia menjadi A per B biar ke rumusan kita tadi. Ini sin 2x yang pertama kita pasang dengan yang di bawah ini adalah sin 4x dikali sin 2x yang kedua kita pasang dengan sin 3x. Berarti kita punya satu lagi sinnya, sin 2x-nya ini ya. Dia tidak punya pasangan, jadi tetap seperti ini saja. Dikali dengan sin 2x. Nah, sekarang kita lihat. Baru kita pakai rumus yang kita tadi, A per B ya. Jadi hasilnya, nih, 6 dikali ini A per B. Jadi 2 dibagi 4 dikali ini A per B dikali 2 per 3. Nah, khusus yang sin 2x ini kan dia kan tidak ada pasangannya. Berarti dia tetap kita tulis saja. Jadi, sin 2x-nya kita ganti dengan yang di sini. Tergantung soalnya limitnya x-nya mendekati berapa. Nah, karena di soal kita ini limitnya x mendekati 0, berarti x-nya ini kita rubah dia menjadi 0 ya. Nah, kalau kalian kalikan, nih kita kalikan ya. Maka nanti hasilnya adalah ini adalah 24 per 12 dikali dengan nih 2 kali 0 kan 0, sin 0. Sin 0 derajat adalah 0. Nilai apapun apabila kita kali dengan 0 hasilnya adalah 0 ya. Maka hasil dari soal kita ini adalah 0. Ingat tadi lah ibu bilang kan, limit itu yang tidak boleh itu 0 dibagi 0 atau 0 per 0. Kalau hasilnya 0 boleh. Jadi dari soal kita yang nomor C ini, nilai dari limitnya adalah 0. Sekarang kita lihat lagi contoh kita yang ke D. Nih misalnya soalnya ya. Limit X mendekati 0 dari sin 2x ditambah 4x dibagi sin 3x ditambah dengan tangan x. Nah, untuk yang seperti ini, supaya dia bisa jadi A per B, kita perhatikan di soal kita ini. Pada pembilang maupun pada penyebut, pangkat tertingginya adalah x. Ini x kan, x semuanya kan, x. Nah, jadi caranya, semuanya kita bagilah dengan x ya. Jadi limit x mendekati 0. Yang sin 2x kalian bagi dengan x. Ditambah yang 4x juga bagi dengan x. Kemudian yang 3x juga bagi dengan x. Ditambah yang tangan x juga kalian bagi dengan x ya. Sehingga kalian dapat yang seperti ini ya. Lihat tuh. Nah dari sini baru kita bisa dapat nilainya. Yang pakai rumus yang tadi. Yang A per B ya. Jadi kita akan dapat nih A per B kan 2 dibagi 1 ditambah A per B 4 dibagi 1 dibagi ini bagi ya, bagi A per B nya pula 3 dibagi 1 ditambah 1 dibagi 1. Maka hasilnya nanti 2 dibagi 1 kan 2, ditambah 4 bagi 1 kan 4. 2 ditambah 4 dibagi 3 bagi 1, 3. 1 ditambah 1 bagi 1 adalah 1. Jadi dibagi 3 tambah 1.
maka hasilnya adalah 6/4. Kalau kalian sederhanakan dapatlah 3/2. Ingat, kalau dia pecahan, kalian harus menyederhanakan pecahannya sampai sesederhana mungkin ya. Jadi hasil akhirnya adalah 3/2. Selanjutnya, kita lihat contoh kita yang E. Ini contoh kita yang E. Limit X mendekati 0 dari 6X kuadrat ditambah sin kuadrat 3X dibagi tangen kuadrat 2X dikurang X kuadrat. Nah, ini seperti contoh kita yang nomor D tadi. Kita lihat di sini pangkat tertingginya. Nih, pangkat tertinggi ya. Ini pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Ini juga kan, sinnya kan 2 kali. Nih, tangannya juga 2 kali. Nah, artinya untuk menjawab soal yang seperti ini, semuanya kita bagi dengan X kuadrat ya. Jadi kita dapatlah jawabannya. Limit X mendekati 0. Nih, 6X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat. Ditambah sin kuadrat 3X kita bagi dengan X kuadrat. Kemudian yang pada penyebutnya juga. Tangen kuadrat 2X kita bagi dengan X kuadrat. Kemudian dikurang X kuadratnya juga kita bagi dengan X kuadrat. Maka hasilnya nanti kita dapat nih A per B ya. Jadi 6/1 ditambah. Nah, ini 9 karena di kuadrat berarti angka 3 ini di kuadrat. 3 kuadrat makanya 9 ya. 3 kuadrat. 3 kuadrat berarti 3 kali 3 9 dibagi 1 dibagi yang ini juga nih, tangen kuadrat 2 itu berarti angka 2 ini kalian kuadratkan. Jadi 2 kuadrat 4 dibagi 1 dikurang ini 1 dibagi 1. Tinggal kita cari, maka hasilnya 6 ditambah 9 dibagi 4 dikurang 1 berarti 15 dibagi 3. Ya, 15 bagi 3 nilainya adalah 5. Jadi hasil limitnya adalah 5. Lanjut kita ke soal yang nomor F. Nah, ini soal kita yang nomor F. Kita punya soal limit X mendekati 0 sin 2X dikali tangen 3X dibagi 5 tangen X kali sin 4X dikali cos 6X. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengubahnya menjadi rumusan yang A dibagi dengan B atau A per B. Ya, kita lihat di sini ya. Nih, per 5 berarti dia 1/5. Ini artinya kan, jadi limit X mendekati 0, jadi dia 1/5. Kalau dia 5-nya di atas baru 5 ya, karena 5 yang berada di bawah jadi dia 1/5. Nah, sekarang kita akan pasangkan supaya dengan A per B ya. Ini kan ada sin 2X, kita pasangkan dengan tangen X. Kemudian di sini ada tangen 3X, kita pasangkan dengan 4X. Nah, sekarang kita tinggal punya di penyebutnya ada cos 6X. Jadi kita buat jadi, karena dia ada di penyebut berarti 1 per cos 6X. Nah, sudah dapat yang seperti ini, baru kita lakukan yang kayak seperti yang tadi, A per B. Nih. Jadi hasilnya 1/5 dikali A per B berarti 2/1 dikali A per B 3/4. Nah, ini khusus untuk cos yang di rumusan yang kita yang awal tadi, bahwa cos itu dia cos AX atau cos seper cos AX dia akan bernilai 1. Jadi 1 dibagi cos 6X ini dia bernilai 1. Ya. Nah, sehingga kita dapatlah hasilnya adalah 6/20. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi 3/10.
Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, materi limit fungsi trigonometri kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Apabila kalian masih belum mengerti, kalian boleh menanyakan melalui WA grup Ibu ya. Nah, Ibu harap materi yang Ibu sudah jelaskan ini kalian catat sebagai catatan di kertas folio bergaris. Catat yang rapi, kemudian hasilnya kalian simpan di dalam map kertas. Jangan lupa ditulis nama, kelas, kemudian tanggal. Hasil dari yang kalian kerjakan itulah yang akan dinilai untuk nanti direkap dan diisikan ke dalam raport ya. Jadi kalian sendiri harus rajin supaya nilai-nilainya nanti juga akan baik dan bagus. Nah, semoga materi ini dapat berguna bagi kalian, khususnya karena kalian sudah di kelas 12. Selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan yang limit fungsi trigonometri yang menggunakan sifat-sifat yang lain. Nah, jaga kesehatan, tetap berada di rumah, rajin mencuci tangan, jaga jarak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kita dapat cepat bertatap muka seperti yang dulu, bertemu langsung dengan teman-teman sekelas kalian dan bertemu langsung dengan guru-guru kalian. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.